Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Abdullah Pratiwi, NPM 720212966, kelas perpajakan C. Di sini saya akan meresum materi pada hari ini, yaitu cara perhitungan PPh 21 karyawan tetap dan tidak tetap. Cara perhitungan PPh 21 karyawan tetap. Dikutip dari situs DJP, karyawan tetap adalah karyawan yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur atau pegawai yang berstatus kontrak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Berikut ini adalah contoh-contoh perhitungan PPh 21 untuk karyawan atau pegawai tetap dengan memperhitungkan PTKP. Perhitungan yang dilakukan secara manual maupun perhitungan otomatis menggunakan aplikasi. Contoh cara perhitungan PPh pasal 21 secara manual. Sita Rianti adalah karyawati pada perusahaan PT Onyx Komunika dengan status menikah dan mempunyai 3 anak. Suami Sita merupakan pegawai negeri sipil dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sita menerima gaji 6 juta per bulan. PT Onyx Komunika mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 100% dari perhitungan gaji, yakni senilai 60.000 per bulan. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua atau JHT karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Sita membayar iuran JHT setiap bulan sebesar 22,00% dari gaji. Kemudian premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JK dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 0,24% dan 0,3% dari gaji. Pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembayaran gaji, Sita juga menerima uang lembur atau overtime senilai 2 juta. Jadi setelah dihitung mulai dari gaji pokok, terus penghasilan bruto, kemudian penghasilan neto atau bersih sebulan, maka total yang didapatkan PPh pasal 21 bulan Juli yaitu 1.770.450 per 12. Jadi ilustrasi di atas berlaku bagi wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, sementara bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikalikan 120%, sehingga PPh pasal 21 bulan Juli dikalikan 120%. Selanjutnya itu penjelasannya. Untuk tunjangan lainnya, seperti tunjangan transportasi, uang lembur, akomodasi, komunikasi, dan tunjangan tidak tetap lainnya. Umumnya, tunjangan tersebut dapat diberikan oleh perusahaan atau tidak, tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Yang kedua yaitu iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK berkisar antara 0,24% sampai 1,74% sesuai kelompok jenis usaha seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2007. Di online pajak, tarif iuran JPP yang diterapkan adalah tarif JKK yang paling umum dipakai perusahaan-perusahaan yaitu 0,24%. Yang ketiga, biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Yang keempat, jaminan atau iuran pensiun ditentukan oleh lembaga keuangan yang pendiriannya disahkan dalam peraturan Menteri Keuangan yang ditunjuk oleh perusahaan. Jumlah presentasi yang diterapkan di sini adalah 1%. 5 itu penghasilan neto jika pegawai merupakan pegawai lama atau lebih dari 1 tahun atau pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari tahun itu, maka penghasilan neto dikalikan 12 untuk memperoleh penghasilan neto setahun. Namun jika pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Mei, sekedar contoh, maka penghasilan neto setahun dikalikan 8, diperoleh dari perhitungan bulan dalam setahun, Mei sampai Desember yaitu 8 bulan. Pada contoh diasumsikan pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari. Yang keenam yaitu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP.
berfungsi untuk mengurangi penghasilan bruto agar diperoleh nilai penghasilan kena pajak yang akan dihitung sebagai objek pajak penghasilan milik wajib pajak. Pada contoh ini, WP sudah menikah dan memiliki 3 tanggungan anak, namun karena suami WP menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP WP sita adalah PTKP untuk dirinya sendiri. Yang ketujuh yaitu penghasilan kena pajak harus dibulatkan ke bawah hingga nominal ribuan penuh atau 3 angka di belakang ratusan rupiah. Selanjutnya yaitu cara perhitungan PPh 21 karyawan tidak tetap tidak berkesinambungan. Mengutip situs resmi DJP, pegawai tidak tetap tidak berkesinambungan adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotongan PPh 21 atau PPh 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Berikut ini adalah cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan. Ardi adalah pegawai tenaga lepas untuk desain grafis di PT Cahya Kurnia dengan penghasilan 5 juta. Besarnya PPh 21 yang terutang adalah 5% dikali 50% dikali 5 juta sama dengan 125.000. Bila Aditya tidak memiliki NPWP, maka besarnya PPh pasal 21 yang terutang adalah 120% dikali 5% dikali 50% dikali 5 juta. Maka hasilnya itu 150.000. Penjelasannya yaitu karena Ardi bukan pegawai tetap di PT Cahya Kurnia, maka PKP yang dikenakan sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Hal ini sesuai dengan peraturan PER Min 32 PJ 2015 pasal 3 huruf C, sedangkan tarif PPh pasal 21 untuk penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta adalah 5%. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya resum dari materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.